Engkau Tuhan yang kami sembah sore hari ini. Hanya Engkau Tuhan. Di bawah kolong langit ini Tuhan, di bumi ini kami mau mencintai-Mu Tuhan. Di kolong langit aku milik-Mu, dan di surga Kau rasa harum jiwaku. Lenyap anganku tergantikan keinginanmu. Di batas waktu ku habiskan untuk senangkanmu. Engkau kan mengenangku. Biji matamu yang melihat kesukaanmu. Sama-sama kita katakan, di sini aku mengasihimu. Di sini Kau temukanku. Aku yang setia untuk jadikan Kau satu tujuanku. Di sini aku menantikanmu. Hadirmu itu bahagiaku. Hidup untukmu, segalanya bagimu. Kau satu tujuanku. Di batas waktu kami Tuhan, kami mau habiskan untuk senangkan-Mu. Di batas waktu ku habiskan untuk senangkan-Mu. Engkau kan mengenangku. Biji matamu yang melihat kesukaanmu. Oh, di sini
temukanku. Aku yang setia untuk jadikan kau satu tujuanku. Di sini aku menantikanmu, hadirmu itu bahagiaku. Hidup untukmu, segalanya bagimu, kau satu tujuan. Kita angkat tangan, kita katakan di sini, katakan di sini aku mengasihimu. Di sini kau temukanku. Aku yang setia untuk jadikan kau satu tujuanku. Di sini aku menantikanmu, hadirmu itu bahagiaku. Hidup untukmu, segalanya bagimu, kau satu tujuanku. Hidup untukmu Tuhan, hidup untukmu, segalanya bagimu, kau satu tujuanku. Ku mau jadi sepertimu, ya Tuhan Yesus. Penuhi rencana Bapa sampai akhirnya. Apapun yang ku lakukan sesuai hati Bapa, itu doaku, itu inginku. Ubah hatiku selembut hatimu, juga hidupku kudus sepertimu. Serupa denganmu, oh Tuhan. Tiada yang mustahil, tegubahku sesuai rupa dan gambarmu. Ku mau jadi sepertimu, ya Tuhan Yesus. Penuhi rencana
Baik, selamat malam. Bapak Ibu sehat? Sehat meskipun suasana mungkin makin tidak menentu ya? Ya Bapak Ibu ya, berita belakangan, dengerin perang. Ada yang berita pasokan minyak, waduh ya udah kita fokus dulu. Kalau mengikuti berita-berita kita lelah sendiri ya Bapak Ibu ya. Ya enggak? Iya, enggak apa-apa. Baik, Kamis ini saya mau melanjutkan. Jadi bulan Januari waktu itu saya sharing soal mengampuni sesama ya. Nah, hari ini saya ingin sharing tentang mengampuni diri sendiri. Oke, ya Bapak Ibu. Mari kita baca sama-sama di Roma 8 ayat 1 dan 2. Boleh dibantu tayangkan? Roma 8 ayat 1 dan 2. Bisa? Oke, baik Bapak Ibu yang bawa Alkitab atau ada di handphonenya boleh menyimak ya. Roma 8 ayat 1 dan 2. Nah, sudah ada. Yuk kita baca sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Bapak Ibu Saudara, Injil yang memberitakan bahwa di dalam Kristus kita memperoleh pengampunan, dimerdekakan, tidak ada penghukuman. Ini mungkin sesuatu yang kalau udah jadi orang Kristen lama sering dengar. Ya. Tetapi kadang-kadang ini hanya sampai di kita tahu. Cuman gak nyampe ke pribadi kita. Nah, saya mencermati Bapak Ibu dari terutama memang pengalaman berinteraksi di ruang-ruang konseling ya. Saya renungkan yang kemudian membuat orang sulit untuk bangkit ketika mengalami kesalahan, kegagalan. Kegagalannya bisa banyak ya Bapak Ibu. Mulai dari misalnya kalau anak kecil mungkin gagalnya adalah tidak bisa mengikuti pelajaran seperti yang diharapkan orang tua misalnya. Nanti kalau anak remaja, gagalnya mungkin gagal berteman. Sampai temennya jahatin dia gitu ya. Bully dia, kemudian dia merasa aku salah apa gitu. Nanti kalau sudah mahasiswa, biasanya paling klasik tuh skripsi gak selesai-selesai gitu ya. Skripsi gak selesai lama gitu. Atau mulai punya belajar pacaran gitu terus putus gitu. Kadang menyalahkan diri sendiri. Nanti kalau sudah kerja, ada lagi tuh. Ya mungkin bisa relasi pertemanan, relasi pacaran, merasa gak perform di tempat kerja, merasa tidak cukup baik bagi orang tuanya gitu ya, menyalahkan diri sendiri. Nanti kalau sudah berkeluarga, merasa gak jadi orang tua yang baik gitu. Saya salah deh kayaknya gitu ya. Anak saya sampai kayak gini saya salah. Merasa tidak menjadi pasangan yang baik. Nanti kalau sudah usia-usia emas, anak-anak sudah dewasa, terus mungkin melihat anak tidak seperti yang diharapkan. Lalu merasa saya yang salah. Nah kadang-kadang menyalahkan diri, kalau yang saya suka perhatikan, menyalahkan diri ini kemudian kompensasinya adalah sudah opa-oma tapi masih aja mikul menyusui anaknya. Masih aja mensuplai terus sampai anaknya yang sudah dewasa ini tidak dewasa. Tuh Bapak Ibu, saya kasih contoh ya. Belum lama tuh saya mendengar lah, adalah fenomena begini. Suami istri sudah usia mungkin 30-an, anaknya belum sampai lah 30-an, 25-an, anaknya SD.
kepala sekolah sampai mendatangi keluarga ini karena anaknya lama nggak sekolah. Nunggak uang sekolah. Ternyata orang tuanya ini dua-duanya nggak kerja. Tiap hari isinya main game. Tinggal di rumah ibunya yang adalah sudah janda juga. Dan ibunya yang ngurusin cucunya. Ibunya yang kerja sebisa-bisanya, bukan kerjaan yang gimana banget. Sampai akhirnya uang sekolah nunggak. Dan ya dua orang tua muda ini lebih rela untuk anaknya nggak usah sekolah gitu. Yang buat kita tuh kayak gimana sih gitu ya. Tapi kan kalau mau diurut-urut harus diakui, boleh jadi kok ada orang sampai usia 30-an sudah menikah, nggak kerja, hidupnya numpang di mamah gitu. Ini di mana nih salahnya kan gitu. Nah kadang-kadang nih kan ada ya Bapak Ibu, orang tua yang kadang karena rasa bersalah, jadi ndak menyapih-nyapih anaknya. Gitu. Nah, ini yang saya ingin sampaikan ke Bapak Ibu bahwa salah satu berita Injil yang dalam perenungan saya sangat dibutuhkan di zaman ini. Zaman di mana orang itu tidak hanya dihakimi atau disalahkan oleh orang lain ya. Tapi sekarang tuh dengan adanya media sosial, orang itu jadi terhakimi. Ketika mereka lihat hidup orang lain, oh andai ya dulu aku tuh di usia 40 sudah berani berwira swasta. Sekarang di usia 50 aku udah telat nih, sementara temenku aku lihat di medsosnya udah berwirausaha sendiri, aku masih jadi karyawannya orang, nah itu. Nyalahkan diri. Jadi saya merenung gini Bapak Ibu, mungkin tanpa kita sadari ya, mengampuni orang lain boleh jadi lebih mudah daripada mengampuni diri sendiri. Padahal realitanya Bapak Ibu, sependek yang saya tahu, tidak pernah ada satu manusia pun yang tidak pernah berbuat kesalahan. Nah, kita mesti peka ya Bapak Ibu ya. Kesalahan kita itu dalam perjalanan hidup bisa karena salah ambil keputusan. Ya. Dan biasanya penyesalan itu di depan apa di belakang Bapak Ibu? Kalau di depan pendaftaran ya. Kalau di belakang penyesalan. Ya dong? Ya. Lalu kita mungkin melakukan perbuatan yang melukai orang. Mungkin pada saat emosi kita itu memuncak, lalu kita tidak tahan mengelola emosi kita, kita keluarkan lewat kata-kata yang tajam, ya, melukai. Atau bahkan mungkin dalam hidup kita pernah, nah ini biasanya dalam keluarga tuh kadang-kadang, ya karena dulu taunya mendisiplin anak itu dengan, siapa di sini yang pernah cubit anaknya? Ngacungnya dalam hati aja ya. Atau pernah tempeleng anaknya gitu ya. Pada satu masa kan itu wajar gitu ya. Dilakukan semua orang tua gitu kan. Tapi kemudian sekarang mungkin agak menyesali, apalagi anaknya kemudian ngungkit misalnya. Ya aku dulu juga, misalnya nih sekarang Bapak Ibu udah punya cucu. Terus anaknya Bapak Ibu ke cucunya galak gitu kan. Nah biasanya kan hati opa oma, jangan galak dong sama anak gitu ya. Nanti anaknya bilang gimana, dulu mami sama aku sapu lempar kemana-mana gitu. Dulu papa sama aku sabuk yang jalan, aku sekarang mau disiplin anakku. Nah gitu-gitu kadang-kadang ya. Tuh hatinya opa sama oma biasanya udah deh, gak bisa ngomong. Agak sedih juga ya, tapi kalau ya bagaimana, waktu gak bisa diulang. Nah, jadi gini Bapak Ibu Saudara, yang kita perlu sadari, sebetulnya Tuhan menyematkan di dalam kita sebuah hati yang sadar kalau salah. Nah itu penting sekali. Karena kalau kita sampai tidak punya hati yang sadar kalau salah, oh Anda jadi psikopat, sosiopat, bunuh orang gak merasa salah. Nyakitin orang gak merasa salah. Jadi sebetulnya
ibarat fitur handphone ya, jadi kayak sesuatu fasilitas di handphone. Hati kita memang didesain untuk menyadari kesalahan. Ya, Bapak Ibu, dan sebaiknya kita pelihara itu. Jangan sampai kita tumpul nggak merasa salah gitu, itu juga bahaya. Tetapi kita perlu membedakan rasa bersalah dan menghukum diri sendiri. Kepekaan saya salah nih, gitu ya, adalah sebuah signal untuk kemudian melakukan perubahan. Kan begitu? Bedanya kalau Anda mendakwa diri sendiri, menghukum diri sendiri, rasa bersalah itu tidak diikuti dengan mengakui kesalahan, mencoba berubah, memperbaiki, tetapi kita jadi terus-menerus mendera diri kita, mengatakan, melabeli diri kita bahwa ya udah, kamu memang orangnya apa? Kadang-kadang saya jumpa klien, ya saya ini bodoh Bu, saya memang orangnya emosian, sampai anak saya sedemikian sakit hati sama saya gitu. Terus tidak ada niatan untuk mau berubah gitu loh. Mandek aja gitu. Nah, ini sebetulnya yang kalau tadi dari Roma 8 ayat 1, harusnya Injil itu memerdekakan Bapak Ibu. Apa contohnya? Kita lihat contohnya ya. Petrus. Mungkin kita nggak usah baca, Bapak Ibu tahu kisah Petrus ya, karena ayatnya nanti jadi banyak. Apa yang Petrus lakukan pada saat Yesus mau disalib? Menyangkal bahwa dia mengenal Yesus. Padahal sebelumnya gagah berani betul kan? Pokoknya siapa yang berani menyakitimu, aku bela lah gitu kira-kira kalau pakai bahasa bebasnya. Tapi kan ternyata di saat dimana Yesus malam itu dihakimi, diadili, dan semua orang istilahnya beramai-ramai menghakimi Yesus. Kecut hatinya Petrus kan? Nyalinya hilang. Dan ketika ada perempuan loh yang bertanya, kamu kan yang suka bareng-bareng sama itu. Petrus langsung, enggak, aku enggak kenal dia. Dan coba ya Bapak Ibu, bayangkan jadi Petrus. Langsung nih ceritanya fast forward, maju ke depan. Tuhan Yesus bangkit. Waktu Tuhan Yesus menjumpai Petrus, apa yang Tuhan Yesus katakan? Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Dan kalimat itu diulang berapa kali? 3 kali. Persis sama seperti 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Sebenarnya ngapain sih Yesus ngulang 3 kali, kurang dengar gitu? Kan enggak? Pada poin itu yang Yesus lakukan adalah memberi kesempatan untuk Petrus mendeklarasikan kasihnya kepada Tuhan Yesus sebanyak 3 kali supaya hatinya Petrus pulih. Dari kisah itu kita belajar bahwa di dalam Kristus kabar gembiranya adalah apapun kesalahan yang kita pernah lakukan, Injil itu ingin memerdekakan. Tapi berapa banyak kita sering menjumpai orang yang terjebak dalam penjara masa lalu kesalahannya, gak bisa move on. Gitu Bapak Ibu. Ya, contoh lain lagi. Coba Rasul Paulus. Kurang apa? Dalam ketidaktahuannya tentang kebenaran, dia menganiaya pengikutnya Yesus kan? Kalau dipikir-pikir, gede banget kan kesalahannya. Tetapi setelah
Rasul Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus yang pada saat itu waktu dia dalam perjalanan ke Damsyik sempat buta beberapa waktu. Secara spiritual dia berjumpa dengan Yesus dan mengalami pemulihan. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan ya. Bayangkan kalau gereja kita orang Kristen menampilkan kehidupan yang diampuni dan kita pun mengampuni diri kita sehingga kita menjadi orang-orang yang mampu bangkit dari kesalahan. Mampu bangkit dari kegagalan. Tidakkah itu benar-benar menjadi kabar baik? Terutama Bapak Ibu, selalu ya concern saya adalah, ini kan kalau lihat sekilas ya kita rata-rata generasi kelahiran 70-an, 80-an gitu ya. Saya selalu menyampaikan begini, kita punya hutang untuk mewariskan iman kepada generasi di bawah kita. Yang masih akan harus menghadapi kehidupan yang lebih gak terduga. Coba Anda bayangkan kalau sekarang jadi teman-teman yang usia masih 25-an, 20-an. Melihat dunia kayak begini, situasi geopolitik kayak begini. Saya karena sering berinteraksi dengan mahasiswa ya Bapak Ibu. Sekarang tuh sudah mulai ada orang yang datang ke psikolog. Stresnya tuh bukan karena masalah keluarga, karena memikirin negara. Loh iya. Loh kita yang mungkin yang sudah lah sisa umurku 20 tahun, 70 tahun, Anda mungkin udahlah gitu. Bayangkan, tempatkan diri Anda kalau jadi orang yang masih usia belasan atau 20-an. Ada loh anak usia 12-an pinter banget. Dia bilang gini, percuma ngelanjutin hidup, AI akan mengambil alih semua keahlianku, aku gak bisa jadi manusia yang punya kehidupan. Anak ini memang pinter banget. Dia udah bisa berpikir, ibarat orang main catur tuh udah bisa berpikir sekian langkah. Nah pertanyaannya kan begini, dengan tantangan, ini yang saya renungkan ya Bapak Ibu, dengan tantangan zaman yang sedemikian, mampu untuk mengampuni diri sendiri, seperti yang Injil beritakan, Injil janjikan, bahwa di dalam Kristus Yesus ada pengampunan, ada pemulihan. Itu jadi berita yang penting banget. Karena teman-teman anak-anak cucu kita Bapak Ibu, teman-teman muda, adik-adik, anak-anak cucu kita, itu akan butuh mental yang seperti bola karet. Jatuh, mantul, jatuh, mantul. Sesimpel statistik cari kerja ya Bapak Ibu. Adik-adik kita yang sekarang lulus itu, rata-rata harus melamar sampai 100-150 kali mengajukan lamaran. Rata-rata ya, artinya mungkin ada yang langsung dapat kerja, ada. Tapi kalau rata-rata kan tarik ke tengah gitu ya. Itu data global loh, bukan cuma data Indonesia. Data global, jadi negara-negara maju pun ngalamin hal yang sama. Padahal mereka sudah menjalankan rumus yang diajarin kita-kita ini orang dewasa, orang tuanya yang bilang gini, nak sekolah pinter, kalau di dalam negeri kuliahlah di perguruan tinggi negeri gitu ya, IPK kamu bagus, nanti kamu mesti dapat kerja. Iya, rumus itu berlaku di kita dulu. Sekarang, lihat di lapangan Bapak Ibu. Mau IPK-nya bagus, mau PTN pun, mau dia double degree pun, enggak segampang itu landing di pekerjaan. Kenapa? Jumlah orang yang usianya, kalau Anda pernah dengar mungkin pas kemarin pemilu-pemilu ya, bonus demografi. Nah sekarang tuh lagi ngalamin. Jumlahnya orang-orang usia produktif tuh banyak. AI makin maju, sebagian pekerjaan yang biasanya dikerjakan lulusan fresh graduate, dikerjakan AI. AI nggak pernah tidur. 24 jam. Sekarang aja anak-anak kita, adik-adik kita, lamarannya itu yang baca bukan orang Bapak Ibu. Yang baca itu robot AI.
Lah kalau sehari perusahaan-perusahaan besar dapat 6.000 lamaran, nggak mungkin orangnya di HRD kuat, yang akan baca AI. Jumlah mereka banyak, AI masuk, lapangan pekerjaan sejak kita ekonominya goyang dari COVID, sekarang perang, ini nggak nambah. Kemarin saya baru ngobrol di kantor, teman-teman bilang, Bu, gila loh sekarang. Layoff, pemecatan itu ndak lagi 1 month notice, pemberitahuan 1 bulan, pagi lo masih masuk kerja, siang-siang dapat bilang Anda besok ndak usah masuk lagi. Perekonomian nggak bagus. Nah makanya Bapak Ibu, kalau kita sebagai murid-murid Kristus ini tidak punya kemampuan untuk mengampuni diri sendiri, pecah kita Bapak Ibu. Kecewa, mental, nggak bisa tetap kuat gitu. Dan dalam hal ini Bapak Ibu saya berpikir sungguh kita berhutang mewariskan iman, karena kita sendiri pun kan mungkin memperoleh iman dari generasi di atas kita. Problemnya zaman yang sedemikian cepat berubah, digitalisasi dan semuanya, ini mengubah sekali. Cara orang hidup tuh berubah sekali. Fakta yang paling menyakitkan kan memang ketika orang kemudian menyerah dengan hidupnya dan memutuskan mengakhiri hidup. Dan bulan lalu kita sudah dikejutkan dengan fakta anak SD mengakhiri hidup. Ya kan, Bapak Ibu baca berita nasional ya. Ada 2, satu di NTT, satu di Demak, Jawa Tengah. Nah coba mari kita berpikir, orang ketika sampai pada keputusan mengakhiri hidup, berarti kan sudah melihat tidak ada harapan, melihat bahwa dirinya tidak lagi berharga, jadi tidak perlu berjuang hidup kan? Nah, dalam dunia yang seperti itu Bapak Ibu, tidakkah Injil yang salah satu berita Injil yang kita perlu peragakan adalah bahwa di dalam Kristus Yesus ada pengampunan, ada kemerdekaan. Ya, Bapak Ibu ya. Ini kalau pakai bahasa sehari-hari, kalau kita nggak bisa punya kemampuan, keterampilan mengampuni diri sendiri, sakit jiwa kita. Nanti macam-macam, gangguan kecemasan lah, depresi lah gitu ya. Personalitinya pecah, narsistik, macam-macam Bapak Ibu. Pokoknya semua hal yang terkait dengan mental yang tidak sehat. Kenapa? Salah satunya karena tidak mampu mengampuni dirinya. Kita itu perlu punya kemampuan mengampuni diri kita. Oke. Apa ciri-ciri kalau kita belum mengampuni diri kita? Nah, biar kita tahu ya, biar ngecek ya. Saya tuh udah mengampuni diri nggak ya? Gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau orang yang belum mengampuni dirinya, mendakwa dirinya, dia akan melabel dirinya sebagai orang yang gagal. Merasa tidak berharga, menarik diri dari relasi, kehilangan harapan. Saya ini bodoh, saya ini berulang kali jatuh di kesalahan yang sama gitu. Ya. Sementara kalau kita punya rasa bersalah yang sehat, nah ya bedakan ya, rasa bersalah yang sehat, bukan dakwaan kepada diri sendiri. Rasa bersalah yang sehat itu begini, ya saya mengakui saya melakukan kesalahan. Fokusnya di perilaku kesalahannya, misalnya, ya saya salah terlalu ngotot, misalnya ya saya ambil contoh, terlalu ngotot waktu kemarin investasi sampai tabungan keluarga saya pakai buat investasi.
ternyata jadi hutang besar, misalnya begitu. Nah, oke, akui kesalahannya. Tapi beda dengan yang tadi dakwaan gini. Saya bodoh, saya bikin keluarga ini jadi susah. Bisa bedain. Kalau dakwaan itu langsung memberikan label, menghukum diri sendiri. Tapi kalau rasa bersalah yang sehat yang nanti bisa berujung kepada pemulihan, kita akui perilakunya yang salah di sebelah mana. Ya, akui perilaku yang salah. Setelah kita tahu nih, ini loh perilakunya, kan lebih gampang untuk kemudian mengubah. Berarti lain kali, misalnya pakai kasus yang tadi, berarti lain kali apa-apa nih kalau mau investasi mau apapun, saya enggak boleh tergesa-gesa. Saya mungkin harus minimal diskusi deh sama pasangan saya. Gitu ya, obrolin atau minta pendapat orang ke berapa. Sekarang kan banyak banget ya Bapak Ibu ya, tawaran-tawaran investasi dengan berbagai macam, dan kadang-kadang cukup banyak yang akhirnya ketipu lah istilahnya ya, ketipu ya karena pengen cepet kaya dan sebagainya gitu. Jadi satu, fokus ke perilakunya. Nah, makanya kalau di sini Bapak Ibu yang ada di ruangan ini maupun yang di rumah, kalau di pikiran Anda, nanti coba cek ya, pulang ke rumah mau tidur gitu. Atau lihat cermin, lihat diri sendiri. Pikiran apa yang muncul di kepala Anda? Saya salah, nah kalau masih label-label kayak begitu ya, saya gagal. Nah, berarti Anda masih terjebak dalam mendakwa diri sendiri. Nah, secara psikologis, kalau kita terjebak dalam mendakwa diri sendiri, itu kalau saya pakai gambaran ya Bapak Ibu, Anda seperti terkurung dalam penjara yang kuncinya tuh Anda sendiri yang pegang. Apalagi di dalam iman kita terhadap penebusan salib Yesus Kristus, itu sudah ditebus, sudah selesai. Ya, ada dampak-dampak yang masih harus diberesin, ya terima aja, jalanin aja. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita memandang diri kita. Saya adalah orang yang pernah melakukan kesalahan ini, tapi hari ini dan selanjutnya saya akan membenahi. Itu beda dengan kalau kata-kata Anda, saya orang gagal, saya tidak bertanggung jawab atas keluarga. Itu kan artinya sampai hari ini pun Anda masih melabel diri Anda begitu kan? Dan itu sulit sekali loh Bapak Ibu untuk mengajak keluar dari penjara itu, karena sebetulnya kunci gembok penjara itu di tangannya sendiri. Tidak ada orang lain yang punya kemampuan untuk membukanya. Ya Bapak Ibu. Nah, jadi orang-orang yang masih terjebak dalam mendakwa diri sendiri itu biasanya ngelihat dirinya tuh, harga dirinya tuh rendah. Padahal semestinya di dalam Kristus kita berharga karena apa Bapak Ibu? Karena kita sudah ditebus dengan darah anaknya Tuhan Yesus Kristus. Makanya nih Bapak Ibu ya, coba ya, jujur sama diri sendiri. Harga diri Anda tuh Anda letakkan di mana? Di jabatan, di banyaknya uang, di anak cucu berhasil, sehingga kalau nanti ada anak cucu yang mungkin gak berhasil terus langsung memalukan nama keluarga. Saya kadang-kadang Bapak Ibu ya, kalau berhadapan dengan teman-teman muda yang salah satu struggle-nya tuh, ya dia selalu dicekokin dari kecil, kamu tuh harus pinter, harus cepat lulus, IPK harus tinggi, supaya gak memalukan nama keluarga.
ngerti sih, satu sisi nasihat itu nggak salah. Ya, nggak salah. Tapi ketika itu terus-menerus dijadikan motivasi, dijadikan pecut, itu kadang-kadang membuat anak ini, pemuda ini gitu, jadi ciut. Jadi meletakkan harga dirinya tuh bukan pada iman, kalau misalnya kita dalam iman Kristen pada iman Kristen gitu. Tapi pada ekspektasi ingin menyenangkan orang lain ini loh. Itu berat Bapak Ibu. Nanti kadang sama, kalau orang dewasa tanpa sadar dia juga masih membawa kebutuhan untuk membanggakan orang tua gitu-gitu. Sekali lagi saya tidak mengatakan itu keliru ya Bapak Ibu. Tapi belakangan saya melihat begini. Harga diri yang otentik, yang tidak akan goyah oleh apapun. Kalau di dalam pemberitaan Injil, mestinya kita letakkan pada salib Kristus. Titik. Mau nanti hidup Anda tuh apalah, menurut ukuran dunia mungkin Anda tidak kaya, menurut ukuran dunia mungkin Anda tuh nggak sukses gitu. Ya udah sih, ya udah sih. Pegang kuat-kuat bahwa kita berharga karena Bapa mengasihi kita, buktinya dengan mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menebus segala dosa kita, segala kesalahan kita. Sehingga kita akan selalu punya kesempatan untuk mengampuni diri kita, mengampuni orang lain dan terus berubah. Sampai nanti akhirnya Tuhan bilang finish. Tuhan bilang finish ketika kita udah jantung berhenti berdetak, kita sudah terbujur, nah itu Tuhan bilang finish gitu ya. Tapi sebelum itu terjadi, kita selalu punya kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Dan orang akan mampu memperbaiki diri kita kalau diri kita sendiri bangkit dari kesalahan, mengumpulkan keberanian untuk mencoba lagi, kalau harga dirinya utuh. Itu problemnya Bapak Ibu. Ya, orang yang harga dirinya tidak utuh itu merasa nggak pantas dicintai, merasa tidak pantas berhasil, menolak kesempatan, nggak berani ambil kesempatan, ciut gitu. Kalau orang masih menghukum dirinya, dia akan mensabotase dirinya. Ada kesempatan untuk memperbaiki, dia balik lagi ke perilaku yang lama. Ada kesempatan perbaiki, dia balik lagi ke perilaku yang lama. Jadi Bapak Ibu secara psikologis ya, bagaimana kita memandang diri kita itu penting sekali untuk membuat kita itu bisa maju memperbaiki diri atau tidak. Seringkali cara kita memandang diri kita tanpa sadar itu mengcopy dari cara orang terdekat kita memandang kita. Nah makanya saya sering ingatkan orang tua, janganlah pakai label-label anak goblok, gitu-gitu ya. Anak kurang ajar, anak setan lah. Kalau anaknya anak setan, nah Bapak Ibu siapa? Anak monyet lah. Saya sionya monyet loh. Janganlah. Karena kalau Bapak Ibu pernah dengar ya, nama adalah doa gitu ya. Waktu Anda menamai anak itu kan doa Anda. Ya sama lah, waktu Anda mengata-ngatai gitu. Jadi Bu gimana kalau dia melakukan perbuatan yang tidak tepat? Perilakunya yang diomongin. Jangan dilabel orangnya. Nah, waktu kamu bohong sama papa mama, bilang mau belajar kelompok ternyata main ke mall sama temen kamu berbohong, tidak jujur, itu papa mama marah karena artinya kamu melanggar aturan. Kan
yang dengar juga enak kan Bapak Ibu? Karena artinya yang dikoreksi adalah perilaku. Beberapa orang tua mulai mikir, ya Bu marahnya jadi harus mikir. Ya iya, marah gak mikir tuh gimana? Ya tadi, kurang ajar, gak tahu diri, gak tahu diuntung, goblok. Nah itu Anda marah gak mikir. Anda marahnya dari otak emosi. Kan otak kita tuh ada otak emosi, ada otak berpikir. Otak berpikir di belakang jidat, otak emosi di tengah-tengah Bapak Ibu. Makanya betul kalau ada orang yang sering dibilang, jangan nurutin emosi, pakai logika, misalnya gitu. Benar. Nah, problemnya kalau otak terbiasa, ya itu ya, kalau emosi itu misalnya apa? Kalau di jalan raya deh, jalannya dipotong, apa reaksinya? Itulah, kan ya Bapak Ibu, menjadi manusia itu nggak gampang. Nggak usah Alkitab deh yang ngomong Roma 12 ayat 2 ya, berubahlah oleh pembaharuan budi supaya kamu bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Nggak usah gitu, turun derajat sedikit moral umum. Ki Hajar Dewantoro, Bapak pendidikan kita tuh ngomong, pendidikan adalah memanusiakan manusia. Nah, kalau bahasa Jawa, nguwong ke uwong. Berarti manusia itu kalau pada usia tertentu belum 100% manusia. Iya. Dalam ilmu neuro syaraf, otak moral, otak berpikir ini baru matang umur 25-an. Jika dilakukan pendidikan yang benar. Makanya Bapak Ibu yang masih punya anak TK, SD, SMP, sabar. Justru Tuhan menitipkan ke Anda untuk memanusiakan dia. Gitu loh. Anda tuh dijadiin mitranya Tuhan. Ini ya, didiklah supaya menjadi manusia. Didiklah orang muda pada jalan yang benar, maka di usia tua dia tidak akan keluar dari jalan itu. Orang yang masih mendakwa dirinya, itu emosinya cenderung negatif terus. Pahit, harus boro-boro sama orang lain, sama diri sendiri aja pahit kan? Lihat kaca, lihat diri sendiri kayak gak terima gitu loh. Andai dulu aku, andai ya gitu ya. Kalau orang yang masih terjebak dengan mendakwa dirinya, emosinya jadi negatif. Gitu loh. Kalau ngomong sama orang tuh bawaannya jadi yang entah nanti mencela orang gitu ya. Karena kalau orang harga dirinya rendah, dia butuh untuk merendahkan orang lain supaya dia merasa tinggi kan? Kebayang logikanya Bapak Ibu? Kalau Anda rendah diri, tidak selalu minder malu. Ada orang rendah diri yang keluarnya tuh dengan ngejelekin orang lulu. Kalau lihat orang itu selalu yang istilahnya itu dicacat gitu. Ada aja. Entah hari ini pakaiannya nggak matching, entah besok gendutan ya gitu. Ada kan ya orang tuh suka kalau ketemu tuh, kamu gendutan ya gitu. Nah, apa sih mesti ngomongin ukuran tubuh gitu ya. Teman kamu kemana aja sih gitu. Pokoknya komentar aja gitu ya. Itu anak hidungnya kok pesek ya gitu misalnya. Hati-hati nih ya ibu-ibu ya. Biasanya kalau mau dikenalin sama pacar anaknya, kalau perempuan nanti yang dinilai fisiknya, kalau laki-laki dia naik kendaraan apa itu? Apa kendaraan yang paling minim? Oh naik apa? Honda tahun berapa Kak? Honda yang agak lama. Coba Bapak Ibu renungkan ya. Kalau orang yang harga dirinya bermasalah, salah satu contoh perilakunya,
ngeritik orang melulu. Karena kalau orang yang harga dirinya sudah sehat, dia akan mampu menghargai orang lain. Gitu. Makanya saya suka bilang ke siswa-siswa ya kalau tema bullying, saya bilang gini, jangan takut sama pembuli. Orang yang suka ngebully itu sebetulnya harga diri dan gambar dirinya bermasalah. Karena kalau orang yang penuh dengan dirinya ya, maksudnya harga dirinya tuh sehat, utuh, dia bisa hargain orang. Gitu Bapak Ibu. Masuk akal ya? Nah kita ini kan penuh oleh penebusan Kristus Yesus. Nah Anda akan jadi bisa hargain orang juga. Harusnya begitu. Kalau Anda sadar betul sudah beresin, mengampuni diri Anda sendiri. Apapun itu, apapun itu. Ya Bapak Ibu. Nah Injil semestinya mengubah cara kita melihat diri kita. Kalau Anda sudah lama dengar Injil dan cara Anda melihat diri Anda tidak berubah, itu ada yang bocor kalau istilah saya. Saya selalu menganalogikan jiwa manusia itu seperti wadah. Firman kebenaran itu seperti air. Ini misalnya nih ya botol nih ya Bapak Ibu ya. Kalau botol ini ada bolong-bolong, Anda bayangin ya, terus dituangkan air, apa yang terjadi? Keluar semua. Makanya saya sering ngobrol gitu ya sama teman-teman, sama Grand gitu yang pendeta teolog. Saya bilang orang tuh ya kalau jiwanya masih bocor-bocor, mau dia dengar firman berapa kali pun, kelakuannya gak berubah. Artinya mesti ada yang ditambal dulu di jiwanya. Gitu loh Bapak Ibu. Kasih karunia. Kan penebusan itu kasih karunia ya. Tuhan menebus kita bukan karena perbuatan, tapi karena grace, kasih karunia. Akan membuat kita mampu menerima diri kita. Itu nomor satu. Apapun tahun-tahun kehidupan Anda Bapak Ibu, di hari ini Tuhan menerima kita, maka kita menerima diri kita. Setelah kita menerima diri kita, tadi jangan lupa berbesar hati, rendah hati, mengakui kesalahan-kesalahan, perilaku-perilakunya. Nah, jadi langkah-langkah mengampuni diri sendiri. 1, coba munculkan Mazmur 32 ayat 5. Mazmur 32 ayat 5. Baca sama-sama yuk Bapak Ibu. 1, 2, 3. Dosaku ku beritahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Nomor 1, akuin. Sebetulnya praktik kalau saudara-saudara kita yang di Katolik itu kan ada sakramen pengakuan dosa ya. Kalau saya melihat Bapak Ibu, sebenarnya dalam liturgi Kristen tuh ada ya Kak Yoel, pengakuan dosa. Cuman memang kita kalau di karismatik kadang udah gak pakai ya. Sebenarnya ada kan? Langsung sendiri, maunya begitu. Cuman saya agak ragu nih. Nah kalau kita lihat misalnya dari praktek-praktek ritual gereja Katolik, itu kan pastor itu sumpahnya sampai mati gak boleh bocor. Ya Bapak Ibu. Kalaupun misalnya ada yang mengaku dosa bunuh orang gitu, pastor ini tetap gak boleh laporin ke polisi loh. Mungkin yang bisa dilakukan adalah mendiskusikan supaya orang ini sadar dan lapor sendiri. Tapi yang saya mau soroti ke Anda begini. Secara psikis, jiwa kita itu butuh mengucapkan, mengakui. Nah ini kan memang kadang kita butuh manusia lain yang bisa kita percayai untuk mendengarkan itu. Gitu Bapak Ibu.
Daripada nyimpen sendiri rasanya gimana? Ganjel, beban. Gitu ya. Jadi nomor satu untuk mengampuni diri sendiri, akui kesalahan. Ya, minimal dalam doa pribadi, akui kepada Tuhan. Makanya kan doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Terus, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah. Nah, ada dosa, ada urutan untuk pengakuan dosa. Gitu Bapak Ibu. Kedua, setelah diakui, buka hati untuk menerima pengampunan dari Tuhan. Ketiga, sadari bahwa semua manusia pernah gagal. Ya mungkin saya sering bilang ke Bapak Ibu ya, salah satu yang saya syukuri dalam profesi saya sebagai psikolog adalah pada akhirnya saya melihat bahwa tidak ada orang yang hidupnya sempurna. Beneran. Dan itu menolong saya untuk menjalani hidup ini bisa bersyukur. Ya Anda mungkin kalau tidak dalam profesi pendeta ataupun konselor ataupun psikolog, Anda mungkin tidak punya kesempatan untuk menyaksikan itu. Tapi percayalah, orang yang hidupnya kelihatannya baik-baik saja, Anda nggak pernah tahu. Intinya mah, setiap orang punya salib yang harus dipikul. Nah gitu dah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nggak usah ngiri sama salib orang, nggak usah ngiri sama berkat orang. Percaya, kalau di Jawa tuh dibilang rezeki wis ono sing ngatur. Nah gitu. Ya saya besar di Jawa Bapak Ibu. Jadi casing Chinese, nama Manado tapi dalemannya Jawa. Nerimo ing pandum. Nah misalnya gitu ya. Berterima kepada pembagian. Anda kalau bisa jalanin hidup seperti itu, Anda besar hatinya gitu loh, nggak ngeluh terus gitu, ya Bapak Ibu. Yang terakhir adalah mengubah narasi hidup kita. Anda bukan kegagalan, Anda bukan salah jadi gitu, enggak juga. Ada kalau dalam bahasa Inggris dikatakan I'm work in progress. Apa bahasa Indonesianya itu ya? I'm work in progress. Apa Kak Yuel bahasa Indonesia? Saya adalah sebuah pekerjaan yang sedang diselesaikan. Work in progress tuh pekerjaan yang belum selesai. Ya. Jadi kalau Anda lihat ada pembangunan belum selesai itu biasanya work in progress. Pekerjaan yang sedang dalam pengerjaan gitu. Jadi Bapak Ibu lihat diri Anda bukan dari apa yang di masa lalu. Masa lalu tuh bahkan tadi pagi itu masa lalu Bapak Ibu. Oke ya, tadi pagi itu masa lalu. Jam 5 sore tadi itu masa lalu. Karena sekarang udah jam 19.42. Nah Anda ini berprogres. Kita hasil dari masa lalu kita. Tapi hari esok adalah hasil dari keputusan kita saat ini. Nah, hiduplah di saat ini. Ampuni diri Anda. Akui perilaku yang salah di mana. Minta pengampunan. Rubah. Jalanin esoknya. Gitu Bapak Ibu. Oke, Kak Yuel. Mari, kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya. Baik, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, kembali saya mengingatkan untuk pertanyaan bisa dikirimkan ke nomor yang ada. Sambil menunggu pertanyaan yang lain masuk, mungkin di tempat ini ada yang ingin langsung bertanya terkait pembahasan malam hari ini? Oke, boleh Saudara Daniel.
Silakan. Shalom Kak Pinkan. Shalom. Mengenai rasa bersalah gitu loh. Sebenarnya lebih banyak dari intern atau ekstern gitu. Yang lebih berpengaruh karena yang menurut yang saya jalani itu semua berawal dari ekstern. Terus saya berusaha berdamai dengan itu, tapi dari eksternnya menekan lagi gitu loh. Salah satunya tadi contohnya kegagalan dalam pendidikan gitu loh Kak. Jadi waktu pertama kan aku nggak tahu, aku dihukum gitu karena kegagalan. Terus aku merasa waktu kegagalan yang kedua dalam pendidikan itu aku udah berdamai gitu loh dengan diriku. Tapi dari pihak luar berusaha sampai ya tadi Kak Pinkan bilang labeling itu baik gitu loh. Jadi boleh tahu apa yang lebih besar pengaruhnya di intern atau ekstern? Kalau misalnya peristiwa saya ini, gimana saya hidup ke depannya ya Kak? Gitu loh. Karena saya juga sampai merasa bahwa kayak mungkin orang tua yang lain yang saya temui unpredictable buat saya gitu loh. Karena peristiwa yang lalu tentunya gitu. Jadi menurut saya minta pendapatnya dong. Makasih Kak. Oke, thank you Daniel. Interaksi sebetulnya. Jadi beberapa tipe kepribadian manusia itu lebih sensitif terkait dengan rasa bersalah. Jadi, nah kalau ditanya tipe kepribadian dari mana? Dari genetik dari mana? Dari keturunan, gitu ya. Ada orang yang lebih cuek. Jadi kalaupun disalah-salahin tuh lebih bodo amat lah gitu ya. Ada orang yang sensitif banget. Disalahin sedikit aja rasanya udah aduh berat gitu. Nah, jadi itu satu, betul ada tipe kepribadian kita. Nah, tapi kemudian berkombinasi dengan pengalaman relasi. Nah, kenapa keluarga dan orang tua kemudian menjadi signifikan Bapak Ibu? Karena relasi yang awal-awal tuh kan biasanya dengan keluarga, dengan orang tua. Nah, kalau peristiwanya seperti Daniel sekarang yang sudah usia dewasa, sebetulnya bisa loh Anda berproses untuk satu persatu mencopoti label-label itu. Dan menanamkan ke diri sendiri bahwa diri Daniel yang sekarang itu adalah sebuah kesempatan untuk mengubah dari apa yang dulu. Mungkin kalau kita bicara pendidikan, bisa jadi kesempatannya lewat. Misalnya waktu studi udah habis, mau nggak bisa lagi diterusin. Tapi kan isunya sebenarnya begini. Apakah pengalaman pendidikan, ya lupakan dulu gelarnya deh. Tapi proses pembelajaran, cara berpikir di sana, koneksi pertemanan, itu yang masih bisa diraih kembali. Nah, ibaratnya kalau orang bilang nasi jadi bubur, buburnya dikasih cakwe, dikasih kuah, jadi bubur ayam. Supaya masih bisa dimakan, jangan dibuang. Gitu ya. Jadi tergantung kepada Daniel bagaimana mau mengolah. Bahkan sebuah pengalaman kegagalan pun itu bisa diolah.
Nah, nomor satu untuk punya kekuatan bisa mengolah adalah memposisikan dulu harga diri yang benar. Gitu, Daniel. Jadi, ya bisa eksternal kombinasi keduanya, tapi sebenarnya di poin sekarang itu udah nggak jadi isu lagi. Yang paling penting di usia dewasa sekarang adalah bagaimana Daniel bisa membangun kehidupan, membangun kemandirian, gitu ya. Dan tahu nih apa yang mau dilakukan dengan hidup. Gitu. Ya, jadi ini yang sering saya sampaikan Bapak Ibu ke teman-teman yang sudah masuk usia dewasa, bahkan di usia yang kuliah 20-an aja saya udah bilang, anggap orang tuamu, orang di sekelilingmu nggak bisa diubah. Karena susah, kalau bersikukuh yang berubah harus orang lain dulu tuh susah. Agak beda kalau yang saya hadapi anak SD. Kalau anak SD saya kejar orang tuanya. Karena susah, anak SD masih terlalu kecil untuk harus mengubah dirinya kan. Tapi kalau udah kuliah, SMA aja kadang-kadang kalau saya lihat situasinya udah deh. Saya tanya situasimu seperti apa, ini oke. Ampuni orang-orang itu, pikirkan hidupmu. Ya paling tidak kalau udah 17 tahun gitu ya, udah punya KTP gitu istilahnya ya. Mau istilah ibarat mau kerjanya apapun yang penting halal gitu kan, bangun kemandirian, udah. Kadang-kadang orang-orang di sekitar ya gak bisa diubah dengan cepat. Nah daripada ngubah orang terus waktu berjalan, capek hati dan sebagainya, udah bangun kehidupanmu. Gitu ya, Neil. Thank you. Udah ada yang masuk? Oke. Sudah ada 2. Namun di tempat ini ada lagi, Bapak Ibu, perihal mengampuni diri. Oke, berhubung tidak ada yang mengangkat tangan, Ya. ada 2 pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama, Shalom Kak Pinkan, saya seorang ayah yang sudah berpisah. Mau tanya bagaimana cara memperbaiki hubungan dengan anak laki-laki saya usia 16 tahun yang kepahitan dengan saya karena sikap saya yang keras dan kasar terhadapnya. Saya tidak mau luka yang saya berikan padanya ke depan akan membuat efek domino. Jujur, cara merubah kebiasaan yang tidak baik ini bukan hal mudah. Tapi saya terus berusaha untuk meluruskan lipetan ini. Saya tidak dapat berkomunikasi karena nomor WA saya diblok. Untuk info, anak saya masih beribadah di GSKI. Ya, memang terima kasih ya Bapak yang sudah dengan terbuka menyampaikan, dan saya kira ketika Bapak sudah memposisikan bahwa oke, ada perilaku saya yang salah, ini satu awal yang baik gitu ya buat Bapak. Nah, satu ya pastikan bahwa antara Bapak dan Tuhan ini clear dulu gitu ya Kak Yoel. Jadi tadi akui bahwa pernah ada satu masa di mana menjadi ayah yang kasar dan keras, tidak bijak gitu kan. Itu diakui dulu. Kemudian PR-nya Bapak ini adalah mengelola emosinya supaya ketika mengekspresikan amarah atau kekecewaan itu tidak kasar dan tidak keras. Dan saya berpikir begini Pak, latihannya mungkin tidak harus sama anak Bapak dulu gitu, jangan ngoyo dulu untuk meraih si remaja 16 tahun ini. Tapi siapapun orang yang ada di hidup Bapak sekarang, entah keluarga atau teman atau apa, pastikan Bapak berproses dulu untuk mengubah kebiasaan keras dan kasar ini gitu ya. Gak apa-apa latihannya sama orang-orang lain gitu ya. Meanwhile, yang sementara itu yang bisa Bapak lakukan tentu terus membawa di dalam doa, karena saya juga percaya ada waktunya Tuhan bisa melembutkan hati gitu. Tapi bukankah akan lebih indah kalau
Anak Anda tuh misalnya mendengar ada orang gitu yang ngomong, papa kamu tuh sekarang beda loh. Gitu. Itu akan meluruhkan hatinya. Jadi memang perlu ada waktu untuk memperoleh kembali rasa percaya, rasa hormat, rasa respect. Itu hal pertama. Kedua, saya tidak tahu sih konteksnya apakah meskipun sudah berpisah ini masih terjadi relasi co-parenting. Jadi dengan ibunya, ini asumsi saya berpisah dengan ibunya kan ya. Nah, apakah dengan ibunya anak ini masih ada komunikasi paling tidak sebagai tanggung jawab orang tua? Sekiranya bisa Bapak, saya sangat mendorong untuk Bapak konsisten dan setia mengambil tanggung jawab. Misalnya biaya sekolah. Jadi deal-dealannya gimana nih sama mamah anak ini gitu ya. Kalau sekarang komunikasinya belum bisa dibangun, paling tidak Bapak menabur bentuk tanggung jawab. Entah ikut urunan uang sekolah, 16 kan masih sekolah ya. Bulanannya disokong gitu. Karena dari perilaku-perilaku itu anak akan pelan-pelan bisa bertumbuh respect-nya kembali. Jadi buat Bapak yang bertanya, sabar, butuh waktu. Mungkin terhadap anak ini belasan tahun dia luka, ya berarti butuh waktu juga. Dan yang paling penting Bapak fokus ke mengampuni diri sendiri, minta ampun sama Tuhan dan rubah arah ya, rubah perilaku gitu. Dan tetap tunjukkan tanggung jawab. Misalnya skenario terburuk ternyata mamahnya juga cut off relationship. Skenarionya buka satu tabungan. Buka satu tabungan, Anda masukin ke situ rutin tiap bulan gitu sampai nanti ada pintu terbuka untuk bisa. Tapi kan begitu ada pintu terbuka Anda bisa tunjukin. Ini sekian tahun Papa komitmen nih untuk kamu sebagai bukti bahwa beneran berubah gitu. Gitu sih Kak. Jadi yang konkret-konkret aja. Oke, terima kasih Bu Pinkan. Pertanyaan yang masuk lainnya. Mengasihi diri sendiri dan mengampuni diri sendiri, apakah sinkron atau berbeda dari segi Alkitabiah? Terima kasih, Pastor. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi sebetulnya, kayak ini saya pernah bahas beberapa bulan lalu ya. Kita itu akan bisa mengasihi orang lain kalau kita sudah mengasihi diri sendiri. Salah satu bentuk kasih kepada diri sendiri adalah memberi kesempatan diri sendiri untuk bangkit dari kegagalan. Jadi tidak sama tapi sinkron kali ya. Agak beda, mengasihi diri itu lebih luas. Salah satu komponennya adalah mengampuni diri ketika kita gagal, kita bikin salah. Ayo bangkit lagi. Ayo rubah lagi, tidak menyerah dengan diri sendiri. Begitu. Oke, pertanyaan yang masuk mungkin sudah. Bapak Ibu sekali lagi di tempat ini yang ingin bertanya? Oke. Jelas kayaknya Kak. Ya, tinggal dilakukan ya Bapak Ibu. Jika masih ada yang belum dibereskan ya, Bu Pinkan bisa dibereskan. Mungkin Ibu bisa tambahkan untuk closing statement kita. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, hidup ini perjalanan ya. Dan saya membayangkan kalau kita bisa mengampuni orang lain, kita bisa mengampuni diri sendiri. Bulan depan kita bahas mengampuni situasi. Itulah cara kita hadapin apapun bentuk sikap dan perilaku orang. Kita bisa menjalani dalam damai sejahtera gitu loh Bapak Ibu. Kan Tuhan memang tidak menjanjikan hidup kita akan selalu pelangi gitu ya. Kita bisa diperhadapkan pada berbagai situasi. Tapi yang janji Tuhan buat kita adalah kita punya damai sejahtera. Kita punya kekuatan. Dan di tengah kehidupan yang sekarang Bapak Ibu, dunia yang unpredictable, susah ditebak gitu. Tidakkah damai sejahtera itu
lah yang kemudian menjadi kekuatan jiwa. Untuk menghadapi apapun tuh kita teguh ya. Teguh, kuat gitu Bapak Ibu, kuat. Jadi yuk sama-sama belajar Bapak Ibu ya. Pokoknya hati dijaga supaya tidak ada akar pahit ke orang, ke diri sendiri, ke situasi, ke Tuhan. Ya karena itu Kak, penelitian kesehatan terakhir itu mengatakan sebenarnya induk segala penyakit adalah stres Kak. Stres yang tidak tertangani. Karena ternyata simpel Bapak Ibu, waktu Anda jiwanya itu tidak sehat gitu ya, imunitas Anda turun. Waktu imunitas Anda turun, berbagai macam potensi penyakit akan bisa. Makanya jadi ingat kan, hati yang gembira adalah obat. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah jadi itulah Bapak Ibu. Nah gembiranya jangan gembira yang dibuat-buat, tapi gembira yang beneran gitu. Kenapa? Karena kita punya kasih karunia, kita punya janji pengampunan, kita punya janji penyertaan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, kita berhutang mewariskan kepada anak cucu kita iman ini. Bahwa ikut Tuhan tuh ini loh. Kita bisa jalani apapun dengan keteguhan dan ketabahan. Yuk, jangan sampai kita lupa nurunin ke anak cucu kita. Gitu ya. Itu aja Kak, terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Ibu Pinkan. Saya undang teman-teman untuk ke depan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri dan meresponi firman yang sudah kita dengar dengan perbuatan kita. Tentu saya rindu kita melakukan dan memberikan teladan bagi setiap orang yang kita temui. Kita angkat pujian terakhir, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan Tuhan dalam segala perkara. Kami mau menyenangkanmu Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu ya Tuhan, dimanapun ku berada, senangkan Tuhan. Sekali lagi kita katakan dengan sungguh, menyenangkanmu. Saya undang Bapak Pendeta. Menyenangkanmu, senangkan Tuhan dalam segala perkara. Menyenangkanmu, senangkanku ya Tuhan, dimanapun ku berada, senangkan Tuhan, dimanapun ku berada, dimanapun ku berada, senangkan Tuhan. Bapak terima kasih buat kebenaran Alkitab yang sudah disampaikan Pastor Pinkan Margareta ya Bapak. Hari ini kita semua diingatkan apakah kita semua sudah mengampuni diri sendiri
Baiklah kita mau berdamai dengan diri sendiri, dengan mengakui kesalahan, dan bertanggung jawab, serta mengambil hikmatnya atas kelakuan yang kita sudah lakukan. Dan terlebih-lebih mohon ampun kepada Tuhan agar kita semua mau hidup benar di hadapan Tuhan, tidak bercacat dan tidak bercela. Dan teruslah hidup dalam pertobatan dan jangan berbuat dosa lagi. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu Ibu Pendeta Pinkan Margareta, Tuhan, yang sudah menyampaikan sebagian dari kebenaran firman hari ini. Tuhan berkati. Di mana saja hamba-Mu melayani Tuhan, banyak jiwa baru dimenangkan dan diselamatkan. Berkati terus aktivitasnya Tuhan. Berkati keluarganya, berkati juga kesehatannya. Berkati kami semua yang hadir, sidang jemaat-Mu setia mengasihi-Mu Tuhan, secara onsite maupun secara online. Tuhan berkati. Berkati kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan malam ini Tuhan. Terima kasih. Berkati tangan-tangan yang sudah mengembalikan maupun belum bisa mengembalikan persembahan buat gereja-Mu di tempat ini. Tuhan berkati. Berkati gembala senior kami, Bapak Pendeta Erastus Sabtono. Tuhan berkati. Tuhan jagai, Tuhan lindungi Tuhan. Tuhan terus pulihkan kesehatannya ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Dalam perjalanan kami ya Tuhan, pimpin kami boleh tiba ke tempat kami masing-masing dengan selamat. Sekarang Tuhan ulurkan tangan untuk memberkati kami. Bapak Ibu, mari angkat tangan kita. Kita mau sama-sama menerima berkat ini. Tuhan memberkati dan mengasihi engkau. Tuhan menjaga dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dengan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dengan memberi engkau damai sejahtera dari mulai malam ini sampai selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu semua, mari katakan bersama. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Oh
yang kau ciptakan, memuliakan nama-Mu. Haleluya, terpujilah. Sore hari ini kita berkumpul bersama untuk menyembah teman-teman. Siapkan hatimu menyembah Bapa. Siapkan hati jiwamu untuk mengagungkan Elohim Yahweh di tempat ini. Ini bukan acara untuk kalian tonton, tapi ini adalah kesempatan sama-sama kita menyembah Allah. Siapkan hatimu. Elohim Yahweh. Mari katakan. Maha mulia Elohim Yahweh, yang Maha Esa. Biar semua yang kau ciptakan ya Bapakku, biar semua yang kau ciptakan memuliakan nama-Mu. Haleluya, terpujilah. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Mari katakan. Elohim Yahweh, Maha mulia. Elohim Yahweh, yang Maha Esa. Biar semua yang kau ciptakan Allah, biar semua yang kau ciptakan memuliakan nama-Mu. Haleluya, terpujilah. Mari dengan lebih sungguh kita katakan. Ciptakan, memuliakan nama-Mu. Haleluya, terpujilah. Mari katakan lagi. Elohim, Elohim Yahweh, Maha mulia. Katakan Elohim. Angkat suaramu kepada Allah. Angkat suaramu kepada Elohim Yahweh di tengah kita. Sembah Dia teman-teman. Dia di tengah kita. Elohim Yahweh di tengah engkau. Dia bersama dengan kita sore hari ini.